Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan materinya senyawa terpilih. Ini capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, sebagai pendahuluan, definisi dari terpenoid adalah senyawa alami yang merupakan kelompok terbesar di antara metabolit sekunder dari tanaman dan terdiri dari berbagai struktur kimia yang sangat beragam. Secara umum, terpenoid berasal dari unit isopren 5 karbon yang berulang, yaitu isopentil difosfat dan dimetil alil difosfat yang kemudian bergabung membentuk berbagai senyawa dengan kerangka karbon yang berbeda kompleksitasnya. Kemudian terpenoid itu istilah lainnya atau nama lainnya adalah isopren ya atau isoprenoida merupakan turunan terpena yang mengalami modifikasi seperti proses oksidasi atau penggantian tubuh fungsional. Nah, terpenoid ini sangat luas dalam berbagai struktur dan fungsinya, meliputi peran dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta interaksi khususnya seperti perlindungan terhadap stres abiotik dan biotik. Jadi selain dia berfungsi secara eh, biologis ya, di dalam tanaman itu sendiri dia juga berfungsi untuk melindungi tanaman. Terpene juga memiliki nilai penting secara industri, baik dalam bidang farmasi, pangan, ataupun bioenergi. Nah, tadi dikatakan bahwa terpenoid nama lainnya adalah isopren atau isoprena atau isoprenoid yang terdiri dari satu unit isopren itu mengandung 5 atom C. 5 atom C atau disebut juga dengan isopentan. Terpenoid merupakan subkelas dari phenylipid, yaitu ada terpena, phenylquinone, dan sterol yang disintesis oleh tanaman dan mungkin sebagian besar produk dari. Kemudian aktivitas biologisnya cukup penting. Beberapa sesquiterpenoid dan diterpenoid mempunyai sifat antibiotik dan juga merupakan hormon pada tanaman ataupun binatang. Nah, ini adalah struktur umum dari isotren. Atom C-nya ada 5 ya. C5H10 tadi disebutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bentuk aktifnya itu terdiri dari dua bentuk aktif dari isopren, yaitu isopentenyl pirofosfat atau yang disingkat dengan IPP. Ini ya. Kemudian dimetilaldehyl pirofosfat atau DMAPP. IPP dapat mengalami isomerisasi menjadi DMA. Jadi IPP dan DMAPP itu merupakan bentuk isomer. Isomer itu rumus molekulnya sama ya, tapi rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Suatu molekul DMAPP dapat berkondensasi secara kepala dan ke ekor dengan IPP, menghasilkan granul pirofosfat, disingkat dengan GPP. Ini berkondensasi antara IPP dan IPP, antara IPP dengan DMAPP membentuk GPP, ya, berkondensasi. Reaksi tipe tersebut dapat diulang dengan cara mereaksikan lebih lanjut produk dengan IPP sehingga didapatkan ester-ester pirofosfat dengan alkaloid dengan alkohol alifati. Sistem serupa ini disebut juga dengan vinilog karena radikal dimetil alil dikenal sebagai
isoprene. Kemudian ester pirofosfat bebas yang terbentuk dari unit isoprena adalah geranil pirofosfat, farnesil pirofosfat, geranil pirofosfat, geranil farnesil pirofosfat. Ini singkatannya ya yang di dalam ini. Mereka merupakan intermediate untuk sintesis semua terpen dan karoten. Jadi eh, berkondensasi itu dia membentuk senyawa baru ya, terjadi penggabungan. Di mana kalau isopren itu kan ini disebut sebagai rumus umumnya, dia merupakan satu molekul tertentu. Nanti kalau berkondensasi dengan DMAP dia membentuk GPP. Nanti GPP ini berkondensasi lebih lanjut, itu terbentuk FPP seperti itu. Jadi rantai panjangnya itu terbentuk karena kondensasi senyawa sebelumnya dengan eh, senyawa IPP seperti itu. Jadi dia berkelanjutan sehingga nanti rantainya menjadi rantai yang panjang. Nah, karakteristik dari terpenoid itu sendiri sebagian besar terpenoid itu tidak berwarna. Kemudian merupakan cairan yang memiliki laut atau aromatis ya, memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada air, mudah menguap dengan adanya uap air panas. Sedikit di antaranya berbentuk padat, contohnya adalah alkohol. Jadi sebagian besar senyawa yang bersifat aromatis itu merupakan terpenoid. Contohnya di sini adalah kampora ya, kita kenal kampora mempunyai aroma yang cukup khas gitu. Seluruh senyawa tertentu dapat larut dalam pelarut organik dan biasanya tidak larut dalam air. Larutnya pada pelarut organik. Kemudian bersifat aktif. Aktif. Ya. Struktur senyawa tertentu merupakan anilsipid. Beberapa di antaranya merupakan senyawa tak jenuh dengan satu atau lebih ikatan rantai. Ini pada umumnya berbentuk anilsipid ya, tapi nanti ada juga yang eh, strukturnya terbuka. Konsekuensinya, senyawa mudah mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam, dan lain-lain. Sejumlah produk adisinya memiliki sifat protiseptik. Terpenoid mudah mengalami reaksi polimerisasi dan dihidrogenasi, serta mudah teroksidasi oleh agen pengoksidasi. Pada pemanasan, kebanyakan terpenoid menghasilkan isopren sebagai salah satu produk. Dan untuk klasifikasi dari terpen itu sendiri, eh, berdasarkan jumlah isoprennya yang tergabung dalam kerangka molekul, ada monoterpen, itu merupakan gabungan dari dua unit isopren. Jadi atom C-nya ada 10 kan tadi. Kalau isopren atom C-nya 5. Kemudian sesquiterpen gabungan dari 3, atom C-nya 15. Diterpen itu isopren gabungan dari 4 isopren, atom C-nya ada 20. Kemudian sesterpen 5 isopren, atom C-nya 25. Triterpen atom C-nya 30, gabungan dari 6 isopren. Kemudian karotenoid tetraterpen ya, ini karotenoid tetraterpen ya, ini tentunya harusnya Anda cukup familiar ya, karoten itu dari wortel ya, itu gabungan dari 8 isopren, atom C-nya ada 40. Jadi panjang ya nanti kalau dilihat strukturnya. Kemudian rubber ya, lebih dari 100. Mono, sesquidi, dan sesterpen mengandung unit isopren yang terhubung secara kepala ke ekor. Kemudian triterpen dan karotenoid, tetraterpen masing-masing mengandung 2 unit C15 dan C20 yang terhubung secara kepala ke kepala. Itu maksudnya strukturnya ya. Strukturnya itu dianggap ada kepala dan ekor. Ini kan seperti kepala ya, kemudian ini ekor. Tadi ikatannya itu kalau dikatakan ikatan ekor kepala berarti
ya, ini bertemu dengan ini gitu. Kalau kepala dengan kepala, ini dengan ini ya. Nanti diperhatikan strukturnya. Jadi berbagai struktur tadi secara umum itu sebetulnya penyusunnya adalah ini ya, isoprene. Yang pertama, klasifikasi ada monoterpen, merupakan komponen minyak wangi yang diperoleh dari daun, bunga, dan buah. Monoterpenoid bersifat sama dengan sesquiterpenoid yang merupakan konstituen utama dari minyak atsiri. Kemudian banyak monoterpen memiliki aktivitas antitumor pada model hewan dan sel. Mereka juga memiliki aktivitas antioksidan. Kemudian untuk dasar kerangka dari monoterpen itu sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada rantai terbuka, kemudian sikloheksena, siklopentena, kemudian yang terakhir ada sistem yang tidak teratur. Contoh dari senyawa rantai terbuka adalah geraniol, nerol, linalol, citronellal, dan myrcene. Ini semua rata-rata berasal dari tanaman ya. Kemudian yang sikloheksena ada alpha terpineol, borneol, terpinolen, dan alpha pinen. Siklopentana ada contohnya ada iridan, anisomorphal, iridomyrmesin, bloganin. Kemudian untuk sistem yang tidak teratur ada iridan, anisomorphal, dan bloganin. Nah ini strukturnya ya. Monoterpen yang contohnya ada beta myrcene, geranium. Jadi kalau kita bicara terpenoid tadi penyusunnya kan monoterpen ya. Kemudian ini ada monoterpen monosiklik ya, membentuk satu siklik. Contohnya ada limonin yang berasal dari citrus spesies citrus ya. Kemudian ada alpha pelandren dari tanaman eucalyptus spesies. Nah, kalau mau mendeteksi adanya senyawa monoterpen, ini beberapa tahapan uji yang bisa mendeteksi ya. Ada limonen, ini membacanya ya, menggunakan sinar UV negatif, kemudian menggunakan brom positif dan menggunakan reaksi 24 DNP negatif juga. Kemudian asam sulfat pekat dan warna. Jadi nanti bisa dijadikan pembeda. Ini ada lemonen, alpha-pinin, ulegon, geranil, karfol, parasimena, alpha-terpenol 18 sineol. Nah ini bereaksinya ya. Brom itu fraksi yang brom ini disemprot dengan larutan verosen 0,05%. Kemudian diuap dengan brom. Akan muncul positifnya bercak kuning pada latar belakang merah. Kemudian 2,4 DNP disemprot dengan larutan 2,4 dinitrophenol hidrasin menimbulkan bercak kuning dengan latar belakang putih. Kemudian menggunakan sinar UV pendek pada panjang gelombang 254 nanometer memberikan bendar ya. Kemudian asam sulfat pekat disemprot dengan asam sulfat pekat. Kemudian dipanaskan 100 derajat Celcius selama 10 prosedur. Jadi nanti kalau mau mengecek senyawa-senyawa ini bisa menggunakan reaksi ini. Kemudian sesquiterpenoid, golongan sesquiterpenoid banyak didapatkan pada tanaman tinggi, namun ada juga yang terdapat pada invertebrata.
Sesquiterpen dan monoterpen adalah konstituen penting dari asidi dan waktu sesquiterpen ada berbagai sistem, yaitu asiklik, monosiklik, bitri, dan tetrasiklik. Sesquiterpenoid asiklik, golongan asiklik ini disebut juga dengan farnesans. Istilah yang diperoleh dari struktur dasarnya yaitu farnesol. Farnesol dan nerolidol adalah sesquiterpen yang bisa diisolasi dari niacin. Tadi kalau sesquiterpen C-nya 15 ya, kita cek dulu ya. Ya, C-nya 15 ya, sesquiterpen. Nah, ini contoh senyawanya ada farnesol, nerol. Ini bentuknya. Kemudian ini adalah contoh-contoh sesquiterpen monosiklik ya. Ada alfa bisapolen, zingiberin ya. Ini rata-rata di zingiber, famili zingiber itu ada. Lanceol di tanaman santalum, lanceolatum, kemudian AR turmeron itu di Curcuma perizon, Pixis pipil jalur. Kemudian sesquiterpen bisiklik. Kalau ini monosiklik ya, yang tadi. Jadi yang maksudnya monosiklik di sini yang satu tetap terbuka, yang lainnya membentuk lingkaran tertutup. Nah, ini yang bisiklik, jadi dua lingkaran tertutup. Contohnya ada alpha candiena, guayol, beta selinena, kemudian ada kesil alpha. Jadi kalau kita lihat strukturnya ini dua-duanya tertutup ya, beda dengan yang di atasnya. Ini yang lain ada Eudismol, Eucalyptus piperita, tanamannya ya, kemudian ada Vetifon, Santonin, dan Artapsin. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya adalah di terpenoid ya, C-nya ada 20. Senyawa ini diturunkan dari granil pirofosfat atau GGPP. Di terpenoid dapat diisolasi dari fungsi atau dari fungi atau tanaman, fungi jamur ya. Terdapat dalam resin, exudate dan fluoxetine titik didih tinggi yang tertinggal setelah destilasi minyak atsiri. Ini contoh senyawanya adalah alpha transretinol, cambrin, dan taxisin. Di terpenoid siklik ada avapore, ini bentuk senyawanya ya. Kemudian ada kaurin. Kemudian ada dexotilameric acid, marubin, agatic acid, dan opiatic acid. Berikutnya untuk klasifikasi sesterpenoid. Golongan sesterpenoid mempunyai 25 atom C atau 5 unit isoprene sebagai prazat golongan prazat ya. Ini adalah geranil farnesil pirofosfat. Cahaya yang berasal diisolasi dari sekresi serangga Gascardia madagascariensis adalah asal Gascardia. Sesterpen juga diisolasi dari beberapa jamur spesialis Helminthosporium dan Pomdiobolus. Ini adalah contoh-contoh senyawa golongan sesterpen. Ada opiobolin, keroplastol, dan Gascardic acid. Nah, contoh alkaloid terpenoid ada monoterpenoid. Contohnya adalah actinidin,
Kemudian ada sesquiterpenoid, kemudian adalah paridin. Kemudian untuk diterpenoid ada pitsin, kemudian amponitin, benzoil. Berikutnya kelompok triterpenoid tersusun dari 6 buah isoprene. Squalen ini tidak intermediate biological precursor dari tritethenoid. Ya, struktur ini. Triterpenoid contohnya tetrasiklin, pentasiklin. Tetrasiklin banyak pada binatang, terutama Lanosterol dan Steroid turunannya. Pentasiklin banyak terdapat dalam tumbuhan, terdapat dalam bentuk bebas atau terikat pada satu atau lebih unit gula pada posisi 3. Saponin terpenoid. Triterpenoid asiklik atau spolen. Triterpenoid heterosiklik contohnya adalah tetrasiklik dan pentasiklik. Tetrasiklik mirip steroid, hanya saja pada steroid ada fokus metil pada C10 dan C13. Nah, ini identifikasi untuk triterpenoid bisa menggunakan reaksi Lipman pucat. Caranya sedikit sampel ditambah 3 tetes anhidrat asetat, kurang lebih 1 tetes asam sulfat. Kan terbentuk warna merah. Kemudian reaksi Carprase ya, sampel ditambah SbCl3 dan anhidrat asam asetat akan membentuk warna biru. Kemudian bisa juga menggunakan kromatografi lapis tipis ya, di mana sampel dilarutkan pada N-heksan lalu ditotolkan ke blok KLT. Fase diamnya berupa silika gel dan fase geraknya N-heksan metil ekstrak perbandingannya 4:1. Penampak noda menggunakan anisaldehid dan asam sulfat. Warna akan menjadi merah ungu dan ini adalah positif dari terpenoid. Berikut adalah alur biosintesis triterpenoid ini. Awalnya terbentuk dari asam asetat, kemudian asam mevalonat, isopentenin dan dimetil ion pirofosfat, kemudian terbentuk jernyl pirofosfat, farnesyl pirofosfat, kemudian sekualen dan nah, isolasi triterpenoid kalau mau melakukan identifikasi bisa juga diisolasi ya. Nah, tadi kan kalau di atas disebutkan larut yang digunakan adalah larut organik ya. Jadi sampel baik kalau di sini ditambah dengan CHCl3 kemudian disulfat selama 72 jam. Kemudian ekstraksi airnya dipekatkan. Kemudian dilakukan pengaturan pada kemudian ekstraksi bisa dilakukan dengan kromatografi kolor dengan fase dioksidasi. Kemudian lanjut dipaksa menggunakan triterpenoid bisa dilanjutkan dengan rekristalisasi sehingga terbentuk di terpenoid. Kalau di B3 biasanya tidak sampai isolasi ya, yang penting ART aja. Cara lain bisa juga dengan serbon halus dari kulit batang atau bahan tanaman dengan solusi menggunakan 3 liter N-heksan selama 7 hari. Serbonnya 1 kilo. Setelah itu pelarut dibuatkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak berwarna coklat. Sebagian ekstrak dipisahkan dengan kromatografi kolom vakum menggunakan silika gel dengan eluen heksana dibanding asetat 70:30, kemudian dilakukan ekstraksi hingga diperoleh fraksi. Salah satu fraksi dimurnikan dengan cara rekristalisasi dengan
heksan diklormetan dan ditulis satu putih sebagai senyawa satu sebanyak 18 miligram dan senyawa 2 sebanyak 14 miligram. Proses sintesis steroid ini. Tapi di pembahasan kita tidak ada steroid. Saya kemudian untuk tetraterpenoid yang ini berarti 8 kali 5 ya 40 atau tetraterpenoid yang paling banyak ditemui adalah karotenoid, yaitu dari warna kuning sampai merah yang merupakan pigmen yang larut dalam air ataupun berlarut pigmen hidrokarbon disebut dengan karoten. Hormon oksidasi disebut santosin. Kemudian tetraterpenoid yang tidak berwarna misalnya pitoin dan pitofluin. Perbedaan struktur antara terpenoid berwarna dan tidak berwarna adalah pada jumlah ikatan delta dan reduksinya. Terpenoid berwarna punya ikatan konjugasi lebih banyak daripada yang tidak berwarna. Jadi kalau ada tanaman jenis dengan warna-warna tertentu itu kemungkinan salah satu yang bisa menimbulkan warna adalah kekenian terpenoid. Tetraterpenoid semakin panjang rantainya warnanya berbeda. Tetraterpenoid tidak mempunyai sistem kondensasi yang besar. Yang ada adalah bentuk asiklik, monosiklik, dan atau bisiklik. Rangkaian di tetraterpenoid adalah ini. Jadi kan kepala ekor, kepala ekor. Kemudian siklisasi pada ujung rantai karbon disebut iana. Siklisasi pada salah satu ujung rantai karbon atau keduanya memberikan dua tipe karitenoid. Jika hanya ada satu cincin tipe ion non, maka cincin tersebut dituliskan di sebelah kiri. Beberapa senyawa seperti bixtin, proserpin mempunyai jumlah atom karbon lebih sedikit dari atom, tetapi dimasukkan dalam golongan karotenoid karena merupakan turunan dari hasil degradasi karotenoid. Atau di water beta karotenoid. Beberapa senyawa seperti bixtin, nah ini adalah struktur maurosentin. Ini ada piton sekilas seperti ini mengisi terus satu beta karoten. Ini alfa karotenol. Ini warna beta karoten dalam rotor. Ini alfa karoten. Ini yang titik-titik itu isinya struktur dari terpen ini ya. Jadi, nah sebetulnya rantainya panjang, tapi penjelaskan itu. Kemudian likopen itu pada tomat ya, lutein, pigmen pada daun. Nah, untuk ekstraksi sendiri ya, secara umum terpenoid, metode ekstraksi yang umum digunakan adalah menggunakan pelarut ether, petroleum ether, dan recycle. Jadi untuk mengambil senyawa yang bersifat terpenoid itu menggunakan ether, petroleum ether, dan recycle. Terpenoid dalam bentuk minyak atsiri baik mono dan sesquiterpen dipisahkan menggunakan metode fisik seperti hidrodestilasi. Nah, ini beberapa metode identifikasi
yang bisa digunakan untuk uji adanya terpena itu ada reagen divinal cat, ya, uji Salkowski, uji tembaga Estad, Keller-Giliani, metode KD, ya, antimon, Florida, para anisaldehid, kemudian 5,4 Florida. Kemudian ada vanilin atau asam sulfur. Yang telah dibongkar ini cenderung steril. Untuk PPT-nya itu saja. Sebenarnya masih ada ya penjelasan untuk persenyawa, tapi saya tidak sampaikan ya. Nanti kalian bisa perkembangkan sendiri jika mungkin ada yang tertarik ya untuk mempelajari lebih jauh. Senyawa-senyawanya ini ada terdapat pada tanaman sebagian besar. Ada pertanyaan? Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada. Belum ya, Bu. Kalau tidak ada sendiri ya nanti untuk mempelajari lebih jauh. Mungkin kalian di praktikum juga sudah melakukan identifikasi ya, nanti bisa dikonekan dengan materi. Kalau ada yang mau didiskusikan nanti silakan. Masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang mau dipraktikumkan, mungkin nanti terhubung di situ gitu ya. Apa masih hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. saya ini. Terima kasih, Bu.